Bismillahirrahmanirrahim. Meraih zillan, naungan, dengan kholian, kesendirian. Kita bahas dulu apa itu zillan. Zillan pakai zo ya, bukan do. Zolla berarti memberi keteduhan atau menaungi atau membuat kanopi, itu zillan. Salah satu tafsir terkemuka Harokah Islamiyah Sayyid Qutb namanya Fi Zilalil Quran, dalam naungan Al-Quran. Istilah zolla, zilla, zillu beberapa kali disinggung dalam Quran dalam konteks gambaran tentang kehidupan di akhirat yang penuh dengan keteduhan. Lawannya adalah al-harur, panas terik ya. Adapun kata kholian, mungkin kita kenal istilah kholwat Pak, atau ikhtilat ya. Mengapa disebut kholwat atau ikhtilat? Karena ada unsur bergabung dengan sesuatu atau menyendiri dengan seseorang sambil mengabaikan yang lain. Itu yang disebut dengan ikhtilat atau kholwat ya. Jadi kholian itu situasi di mana seseorang menikmati kesendirian, hening, temannya adalah Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan, bisa istilah lain, tahanus ya, atau uzlah. Baik, itu tema kita sore ini ya. Kita mulai dari sini dulu. Surat Fatir ayat 19 sampai 22 menunjuk beberapa hal yang kalau Bapak perhatikan berpasangan di sini. Wa ma a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walaz zulumatu walan nur walaz zillu walal harur wa ma yastawil ahya walal amwat. Sampai ayat 21 sampai ayat 22 itu menunjukkan berpasangan Pak. Ada hal menarik yang nanti saya kutip ya, dikemukakan oleh Profesor Wahbah Zuhaili. Kalau Bapak perhatikan, ma digunakan kemudian dipadukan dengan la. Ada wama, ada wala, malah dua kali masing-masing ya. Wamanya dua kali, walanya dua kali. Mengapa dua kali? Beliau menyebutnya, itulah disebut dengan tikrar, litakrir, pengulangan untuk pengokohan. Jadi wama dan tidaklah, wala juga tidak, wama yastawi dan tidak akan sama, wama yastawi dan tidak akan sama. Sama artinya dengan kalimat wala yastawi. Jadi wama yastawi sama dengan wala yastawi dan tidak akan sama. Mimnya itu mim nafi, bukan mim yang lain. Apanya yang tidak sama? Al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang melihat. Bicara tentang al-a'ma, dalam Al-Quran kata buta itu menunjuk pada dua makna. Bisa buta mata, bisa buta hati. Tetapi supaya kita paham, mengerti apa kata a'ma itu menunjuk pada buta mata atau buta hati, harus melihat utuh Pak, satu ayat. Kalau perlu sebelum dan sesudahnya. Kita lihat contohnya ya, surat 17 atau surat Al-Isra ayat 72 menyebut dua kata buta pada ayat yang sama. 17:72. Kalimatnya begini. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa a'ma fil akhirah. Gitu Pak. Kan sama berarti ya. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Dua kata ini persis, maknanya beda. A'ma pertama adalah buta hati,
Sesuai dengan surat lain Al-Hajj misalnya, a'ma kedua itu buta mata. Maksudnya kalau dua-duanya dimaknai buta mata, mohon maaf Pak, kira-kira yang paling celaka siapa? Orang yang saudara-saudara kita yang disabilitas, kasihan mereka. Kalau pemahamannya begitu, bahwa orang yang buta di dunia ini buta juga di akhirat, itu kan kalimatnya sama, a'ma. Ternyata para mufassirin sesuai dengan ayat yang lain membedakan. Buta di dunia bukanlah buta mata zahir, tetapi buta hati, enggan tunduk, enggan patuh, enggan taat, itu namanya a'ma. Nanti di akhiratnya buta mata beneran, dalam arti sulit menapaki jalan menuju surga. Oke, kembali ke sini. Jadi apa yang disebut dengan mayastawil a'ma wal basir, itu pengertiannya dua, bukan buta penglihatan Pak, tetapi buta hati. Samakah orang yang buta hatinya dengan yang bisa melihat hatinya dengan melihat kebenaran dengan hatinya? Kira-kira gitu ya. Wala zulumat, dan samakah kegelapan dengan cahaya? An-nur. Saya ingin komentari lagi tentang An-nur. Al-Quran tidak pernah menggunakan nur dengan bentuk jamak. Insya Allah saya bolak-balik mencoba mencari, nggak ada. Tapi kalau kegelapan selalu jamak. Di sini buktinya jamak Pak. Wala zulumat, bukan tunggal. Kenapa? Karena sumber kesesatan, sumber kegelapan tidak terbatas, banyak sekali, unlimited. Tapi sumber cahaya hanya satu, namanya Al-Quran Karim. Makanya Quran menyebut dirinya An-Nur, bukan pernah Al-Anwar. Silakan cek Quran, ada nggak kalimat yukhrijuhum minaz-zulumati ilal anwar? Ada nggak? Nggak ada. Selalu nur, satu Pak, tidak ada yang lain. Quran. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau Bapak perhatikan ayat 20 ini, yang satu jamak mudzakkar, jamak taksir az-zulumat, yang satunya tunggal. Yang kedua satu walazillu walal harur. Nah ini az-zillu ya. Az-zillu artinya naungan tadi Pak. Naungan atau teduh. Sesuatu yang dinaungi pasti merasa teduh. Sebaliknya al-harur, panas terik. Nah, ingin saya garis bawahi di sini. Kita lihat tafsiran Ibnu Katsir ya. Beliau mengutip surat lain yang sejenis kalimatnya dengan Fatir 19 sampai 20, yakni Hud ayat 24. Di sana disebutnya dengan butanya yang lain. Wal as-sammi wal basir, bukan menggunakan al-a'ma. Beliau mengatakan lewat ayat ini Allah bertanya, hal yastawiyani masalan, apakah perumpamaan yang disebutkan tadi itu sama? Tentu jawabannya tidak ya. Lantas beliau mengatakan bahwa siapakah yang disebut al-basir, siapakah yang disebut as-sami'? Beliau menyebutnya al-mu'minu sami'un basirun fi nurin yamshi. Seorang mukmin mendengar, melihat dan berjalan dengan cahaya yang dia miliki. Apa itu? Al-Quran. Jadi ada hubungan sini Pak. Sikap kita menerima Al-Quran, kebenaran terhadap Al-Quran, insya Allah itulah sumber cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Beliau menyebutnya siratun mustaqim fid dunya wal akhirat. Bahwa cahaya itu menjadi sumber jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat ya. Baik, itu gambarannya Pak ya. Sekarang saya kutip tafsiran lain, At-Tabari misalnya. Beliau mengartikan azillu, teduh, naungan, itu dengan al-jannah. Karena memang faktanya insya Allah di al-jannah itu kelak kita tidak akan pernah mengalami al-harur atau panas. Justru sebaliknya Pak ya.
Sementara al-harur alias panas hanya ada di an-nar. Sahih Muslim menyebutkan panasnya neraka, api neraka 70 kali daripada panasnya yang pernah kita alami di dunia. Jadi kalikan saja. 70 kali itu menggambarkan, ada yang penafsirannya memang 70, angka 70, ada yang lebih menggambarkan berlipat ya. Jadi Imam Tobari menafsirkan az-zillu dengan al-jannah, sementara al-harur dengan an-nar. Nah, beliau bertanya, ma tastawil jannah wan nar wal harur bimanzilatis samud? Gak mungkin sama. Yang namanya al-jannah dengan an-nar, panas dan tempat yang senantiasa menimbulkan kengerian bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Terakhir, saya kutip penafsiran Wahbah Zuhaili tadi. Beliau menggunakan ungkapan ista'aratu tasrikhiyah, yakni perbedaan mukmin dan kafir lewat penggunaan kata ma dan la yang berulang. Intinya untuk takrir alias penetapan. Gaya bahasa Quran memang begitu, Pak. Setahu saya ya. Kalau Al-Quran ingin memberi penekanan yang istimewa, sangat kuat, selalu diulang, baik hurufnya maupun kata yang dimaksud. Maka jangan kaget kalau kemudian wa itu banyak, gitu, sering ya, la juga demikian, karena memang tujuannya untuk memberikan penekanan. Itu gaya Qurani ya. Sekarang ada kata al-a'ma yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa al-a'ma menunjuk pada al-kafir. Kenapa mereka kafir disebut al-a'ma? Disebut oleh beliau al-ihtida'u ila tariq as-sahih, mengabaikan, menolak bimbingan ke jalan yang sahih. Makanya disebut kafaro. Jadi sebetulnya kalau kita melihat akar masalah tentang istilah kafir, orang nggak perlu marah ya, bukan dalam rangka intoleran kan Pak, ketika kita menyebut kafir, karena kata kafir itu menggambarkan menutup diri dari ajakan, ayo Pak kita ikut jalan yang ini, enggak terima kasih. Nah itu orang yang menolak seperti itu namanya kafir. Jadi bukan dalam konteks intoleransi sebetulnya ya. Ini salah pemahaman ya, atau memang sengaja untuk diadu domba ya. Itu yang pertama tentang mengapa kafir masuk kategori al-a'ma, sebab dia menolak ila thoriqis sahih, ke jalan yang sahih atau yang sah. Sebaliknya al-basir menunjuk kepada mukmin dengan ungkapan mukmin itu justru tertarik al-ihtida'u ilal minhaj al-istiqamah wa waduhi at-tariqi amama, tertarik untuk mengikuti bimbingan kepada sistem yang istiqomah dan kejelasan jalan. Saya kira contoh sederhana untuk menggambarkan bahwa mukmin itu percaya ketika diberitahu, apalagi kawan yang memberitahu itu asli orang situ. Contoh gini Pak, ada seseorang nih katakan ya, sedang melintas di sebuah jalan. Dalam pikiran orang ini, dia beberapa kali lewat jalan itu, tiba-tiba dia melihat sebuah gang. Dia berpikir kalau jalan lurus akan terlalu jauh, tidak ada potong kompas lah ya bahasa sederhananya. Dia melihat gang itu dengan pikiran dia bahwa gang ini beloknya ke arah yang sama, sehingga dia yakin akan sampai di tujuan yang dimaksud. Maka dia belok ke gang itu, padahal dia harus lurus dulu sebetulnya. Tapi dia lupa tidak membaca gang itu gang buntu. Ujung gang buntu itu sungai, dalam lagi Pak. Pada saat orang ini masuk ke gang itu, ada yang memberitahu, maaf Pak, ini gangnya buntu, jadi Bapak nanti kalau terus ujungnya itu sungai. Kalau dia ikhlas, terima kasih kepada yang memberitahu, balik lagi putar arah, selamat nggak Pak?
selamat insya Allah. Kalau percaya kepada yang memberitahu. Tapi karena dia gengsi dan seterusnya, dia menolak. Bye, we atuh. Kira-kira gitu. Lanjutkan. Ternyata betul di ujung. Sampai di ujung ada seng menutupi, dan ketika dia melihat sungai yang lumayan dalam. Pertanyaannya, apakah harus lanjut sambil menahan malu? Ataukah balik lagi dengan ikhlas meskipun tanda kutip disalahkan? Kalau yang ingin selamat, balik lagi. Terus, terima kasih Pak, diingatkan tadi. Itulah contoh orang yang kalau buta hati seperti itu. Menolak kebenaran. Betapapun di depan mata sudah terlihat memang sungai. Inilah fakta di kita masih banyak yang terjebak oleh kita sebut namanya istighfar. Kembali para bapak dan hadirin memahami az-zillu tadi ya. Naungan sehingga mendapatkan keteduhan. Masih tentang surat yang dimaksud. Nah, saya kutip pemahaman Abu Ubaid dari tafsir At-Tabari, saya kutip ya, bahwa beliau memahami al-harur adalah al-harur fi hadzal maudhi' wan nahar ma'asyamsi. Sangat panasnya tempat yang diduduki atau yang ditempati oleh ahli neraka, ditambah hadirnya matahari pada siang hari. Jadi al-harur menggambarkan situasi di akhirat nanti di mana matahari itu didekatkan dengan sinarnya yang sangat panas. Konon hari ini 5.600 derajat Celcius lebih Pak, suhu matahari itu. Wallahu a'lam ya. Tapi yang pasti teramat panas lah. Nah, kapan manusia mengalami situasi seperti itu? Kita lihat hadisnya tentang walazillu, ketiadaan naungan. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, tudna syamsu, didekatkan matahari. Kalimatnya tudna, didekatkanlah matahari. Kapan? Yaumal kiamat. Pada hari ini saya kira banyak orang sangat membutuhkan matahari. Bahkan sejauh yang saya ketahui, ketika di awal-awal pandemi di Jakarta itu banyak yang rela panjang duduk di rel kereta api Pak, untuk berjemur. Sampai hari ini di Pahlawan juga, saya pernah bilang, di Pahlawan juga banyak anggota MUI Moyan Unggal Isuk gitu. Panjang deh Pak, kalau jam 9 di depannya itu, apa? Ingin mendapatkan sorot sinar mentari pagi. Enak kan? Hangat. Dan ternyata banyak manfaatnya. Tapi matahari pun berperan penting nanti pada saat akhirat tadi. Lihat kembali kata-kata tadi. Tudna syamsu yaumal qiyamah, pada hari kiamat matahari diturunkan, didekatkan dengan kepala manusia. Hatta takuna minhum kamikdari mil, sampai kira-kira dekatnya dengan kepala manusia itu 1 mil. Mikdar kira-kira kadarnya 1 mil. Apa yang pada saat yang sama, hadis lain, nanti saya kutip ya. Hadis lain, ketika orang digiring ke mahsyar untuk kumpul tadi, lalu matahari didekatkan di kepala mereka itu 4 keadaan Pak. 1, musyatan. Di situ ada kalimat ya, berjalan. 2, khufatan, tidak bersandal alias neker. 3, urotan, tidak berbusana alias telanjang. 4, gurlan, tidak berkhitan. Jadi pada saat manusia berkumpul di mahsyar tadi, 3 keadaan yang pasti dialaminya: telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak berkhitan. Tentu kita merasakan bagaimana panasnya pada saat matahari didekatkan. Nah, lantas apa yang mereka alami? Tenggelam. Lihat kalimat yang merah tulisannya. Fayakunun nas. Nah, maka manusia
Jadilah manusia ala qadri a'malihim fil araq. Keringatnya ditentukan oleh amalnya dulu. Jadi berapa besar debit keringat yang keluar dari tubuhnya sangat bergantung pada amalnya dulu. Kalau misalnya dia pendurhaka yang luar biasa, maka boleh jadi tenggelam sampai di atas kepala. Kalau dia katakanlah durhakanya ada tapi tidak terlalu banyak, mungkin sampai mata kaki. Sebab di sini disebutkan beberapa derajat, Pak. Satu, ada orang yang peluhnya, yang keringatnya hanya menenggelamkan dirinya sampai mata kaki, ila ka'bai. Kedua, rukbatai, sampai lutut. Ketiga, ila jakwai, sampai pinggang. Ketiga, sampai pusar. Keempat, sampai di atas telinga. Masing-masing orang yang tenggelam oleh keringatnya itu bergantung pada amal. Sekali lagi, ala qadri a'malihim fil araq. Cuman yang mungkin di luar nalar kita adalah waktu itu kan kita bareng, Pak ya, sekian banyak. Lalu kenapa yang satu tenggelamnya sampai kaki, yang satu tenggelamnya sampai telinga? Kok bisa? Nalar kita nggak masuk, Pak. Imani saja. Tapi yang pasti tenggelam. Seolah-olah per orang mendapatkan tempat sendiri ya, semacam tabung. Seolah-olah. Wallahu a'lam. Boleh jadi seperti itu. Kita nggak tahu persisnya. Tapi setidaknya hadis ini menjelaskan masalah itu. Pertanyaannya para bapak, saat manusia dalam posisi yang sangat panas tadi, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan naungan. Ada semacam payung mungkin, ada semacam kanopi yang membuatnya sedikit tentram. Jadi sebut saja seperti inilah gambarnya gitu ya. Ilustrasi saja. Bahwa matahari didekatkan, manusia berkumpul sedemikian banyak, semuanya telanjang. Bahkan Aisyah radhiyallahu an sempat bertanya, Pak, tentang telanjang itu. Tentu menggambarkan sisi manusiawi ya. Ya Rasulullah, ketika kami orotan, ketika kami khufatan, gurlan, mungkinkah saling melihat? Kata Rasul, lah, gak akan sanggup. Kenapa? Bapak lihat jawabannya sambil beliau membaca surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Beliau menyampaikan ayat itu bahwa kenapa hari itu manusia tidak bisa saling melihat? Sebab kullu mri'in yauma idzin sya'nu yubni. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh kepentingannya. Dia takut dengan nasibnya. Sehingga seseorang, dalam hal ini misalnya seorang suami, ketika suami punya istri, maka istrinya dia abaikan. Ketika suami punya orang tua, ayah dia diabaikan, ibunya diabaikan, anaknya diabaikan, saudaranya diabaikan. Begitu pula seorang istri, orang tuanya diabaikan, ayah ibunya, suaminya diabaikan, anaknya diabaikan. Pada saat apa? Proses penghisaban di mahsyar tadi. Tetapi sering saya bilang bahwa ada dua kondisi yang berbeda, Pak ya, sejauh yang saya ketahui dari Al-Quran. Ketika proses penghisaban kita tidak bisa saling membantu. Tetapi Al-Quran surat lain atur memastikan bisa bertemu kembali atau berkumpul lagi bersama anak, istri, bahkan dengan orang tuanya, cucunya sekalipun, kalau memiliki syarat yang sama dari sisi akidahnya. Mungkin lain waktu kita coba singgung ya. Itu kira-kira para bapak. Jadi ayat tadi sekali lagi menunjukkan bahwa di akhirat nanti, khususnya di mahsyar, satu sama lain tidak bisa saling membantu pada saat kita membutuhkan naungan. Nah, siapa yang kemudian
akan mendapatkan naungan. Kita lihat gambarannya seperti ini dulu. Kita awali dari penjelasan mengenai tiupan sangkakala. Dalam kajian tentang akidah, sejauh yang saya ketahui, ada dua pandangan, Pak, mengenai berapa kali tiupan, nafkhotun, ya. Nafkhotun itu nafakho, meniup. Kelompok pertama menyebutnya tiupan itu 3 kali. Kelompok kedua menyebutkan tiupan itu 2 kali. Dari dua pandangan ini, saya lebih tertarik pada yang kedua. Kenapa? Dalil Qur'annya jelas sekali. Ya. Nafkhatul ula, tiupan pertama. Pada saat tiupan pertama, inilah ayat-ayat yang menerangkan. Antara lain, saya ambil 2 ya. 1 surat An-Naml 87. Wa yauma yunfakhu fisyur, pada hari ditiupnya sangkakala, fafazi'a, maka paniklah. Fazi' itu menggambarkan kepanikan yang luar biasa. Siapa yang mengalami kepanikan? Man fis samawati wa man fil ardi. Kata man menggambarkan makhluk hidup, Pak. Berarti yang panik hanyalah makhluk hidup, bukan saja manusia tapi juga hewan. Karena man itu kan menggambarkan makhluk hidup, ya. Mausul untuk makhluk yang hidup. Panik semuanya ketika tiupan sangkakala. Saat tiupan pertama itulah nanti ayat-ayat seperti watakunul jibalu kal'ihnil manfus terjadi. Zulzilatil ardu terjadi. Idza sama'un fatorot terjadi. Idza sama'un syaqqat terjadi. Itulah tiupan pertama. Begitu pula di surat Al-Haqqah, fa idza nufikha fisyuri nafkhatan wahidah. Tiupan pertama tadi. Ya, jadi intinya pada tiupan pertama ini hancurlah dunia yang selama ini sistemnya kokoh. Kita tidak bisa membayangkan kengeriannya seperti apa. Lagi-lagi kalau dikaitkan dengan hadis Sahih Muslim mengatakan, apakah semua orang man di sana yang mengalami kepanikan? Ternyata baik Sahih Bukhari maupun Muslim meriwayatkan sebuah hadis, Pak. Hanya orang-orang kafir yang mengalami kepanikan tentang petaka kiamat yang sangat luar biasa. Sebab apa? Muslimnya sudah mati duluan. Allah wafatkan serentak saat itu. Dalam Sahih Muslim atau Bukhari tadi disebutnya dengan rih, ada angin, beberapa nama ya. Ada yang menyebutnya dengan angin yang lembut, ada angin yang beraroma harum. Dari mana mengalirnya angin tadi? Satu min kibalis Syam, berhembusnya. Ada yang lain menyebutnya satu dari min kibalil Yaman. Jadi satu dari Syam, satu dari Yaman, berhembus sehingga berputar ke seluruh dunia. Maka semua yang mukmin mati seketika. Malah Rasulullah SAW mengatakan, betapapun imannya kecil, tapi tetap wafat juga kalau sudah menghirup angin itu. Serentak di situ. Itu gambarannya ya. Nafkhatul ula atau nafkhatul fana. Nah, rentang waktu interval antara tiupan pertama dengan kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutnya 40 tahun. 40. Ketika didesak, apakah 40 hari? 40 bulan? 40 tahun? Beliau tidak mengatakan, tidak berani. Pokoknya 40. Makanya sampai hari ini sangat sulit menetapkan berapa durasi waktu interval antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Yang pasti tiupan pertama ini Sahih Muslim menyebutnya dunia rata, Pak. Seperti roti tawar. Tidak ada lembah, tidak ada daratan tinggi. Allahu a'lam. Itu gambarannya ya. Barulah kemudian tiupan kedua. Nah, tiupan kedua, nafkhatus tsaniyah, lazim disebut tiupan ba'as, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kita lihat beberapa ayat tentang hari kebangkitan ya.
Surat Yasin ini sangat terkenal. Wa nufikha fisyur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yamsilun. Ditiup sangkakala fa idzahum, maka mereka manusia serta merta yang silun. Surat lain menyebutnya yakhrujun. Sama apa ya? Di surat Al-Haqqah kalau nggak salah ya, atau surat Al-Waqi'ah menyebutnya yakhrujun. Ila rabbihim yakhrujun. Semua manusia hidup lagi. Tentang bagaimana hidupnya mungkin An-Nazi'at digambarkannya, Pak. Yakni tulang belulang yang sudah berserakan tuh tersusun kembali zajratun wahidah dengan satu tiupan. Karena orang kafir bertanya, bagaimana bisa kita ini sudah berserakan tulangnya, hancur dagingnya, bagaimana bisa menjadi khalqan jadid, makhluk yang berbentuk baru? Iya, kalau pakai logika sulit. Tapi Allah bisa segalanya, mampu, maha kuasa beliau. Dia. Jadi jelas sekali bahwa jawaban cukup dengan zajratun wahidah membuktikan kekuasaan Allah. Kembali ke sini, minal ajdath, kita bangun dari tempat di mana kita dikubur, Pak. Tempat di mana kita dikubur. Terus ila rabbihim yang silun, menuju Allah bergerak berjalan. Nah, bagaimana tatapan dan cara kita berjalan menuju Allah di mahsyar tadi dikumpulkannya? Lihat surat Toha. Khusya'an absaruhum, pandangan mereka tertunduk. Saya kira orang kalau sudah bersalah, Pak, pasti menatap orang, katakanlah pimpinannya, nggak akan berani, pasti menunduk ke bawah, tapi berjalan terus. Khusya'an absaruhum yakhrujun minal ajdas, dari kuburannya dia keluar, jaradun muntasir, seperti belalang yang berhamburan. Jadi kita keluar ke sana menuju akhirat. Itu surat Al-Qamar. Surat Tohanya, pada saat kita berjalan menuju mahsyar tadi, la iwajalah, tidak berbelok sana berbelok sini atau lari ke sana kemari untuk bersembunyi, tidak bisa. Mungkin kalau Bapak pengalaman, kita semua pernah kali ya, pada saat SMA apel upacara bendera, ada upaya nggak mabal lalu lari ke toilet? Mungkin bisa, sambil sembunyi-sembunyi, bisa kan? Nah, di akhirat la iwajalah, mau lari kemana gitu, nggak ada tempat untuk lari. Itu gambarannya ya. Lantas abasa yang tadi sudah saya kutip memperkuat yang tadi sudah digambarkan. Pada saat kita berjalan menuju padang mahsyar itu, seseorang nggak peduli pada orang-orang yang dicintainya selama ini, Pak. Tadi ya, ibunya, ayahnya, saudaranya, pasangannya, dan keturunannya. 5 orang yang sangat dicintai, semuanya tidak mampu membantu dia. Baik, oke, sekarang hadis melengkapi uraian tentang pasti menemui Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an beliau berkata, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dia mendengar Nabi SAW yaktubu wa huwa yaqul, beliau berkhutbah dan berkata, innakum mulaqallah, sungguh kalian pasti menemui Allah. Alias tadi Pak, yuksharun, dikumpulkan, atau yang silun, keluar berjalan menuju Allah. 3 keadaan, musyatan, jalan kaki, 4 ya, khufatan, tidak bersendal tadi, urotan, telanjang, dan gurlan. Ini sahih Muslim. 4 berjalan kaki, berarti kembali ke, kita sambungkan dengan surat Yasin tadi yang 36, yang 51, bahwa kita yang silun kan berjalan keluar menuju Allah. Dikatakan musyatan, berarti jalan kaki. Pertanyaannya yang paling sulit dijawab adalah, ketika kita jalan kaki menuju mahsyar berapa lama? Nah, itu yang susah, Pak. Riwayatnya belum valid ya.
Tapi ada yang mengatakan kalau nggak salah Al-Ghazali pernah berkata 1000 tahun. Allahu a'lam. Tapi itu perlu validasi lagi. Betulkah demikian? Ya. Tapi yang pasti lama, luar biasa. Bayangkan saja miliaran orang. Itu musyatan. Khufatan tadi sudah, ya, tidak bersendal. Jadi kalau hari ini ada pakai bahasa kelakar ya, ada orang yang dari atas melakukan hair care, face care, body care, skin care, nanti ujungnya nyeker, ya kan Pak? Pasti nyeker kan ujungnya, di akhirat pasti nyeker, nggak pakai sendal. Tadi namanya khufatan. Urotan itu telanjang. Ungkapan tidak bersendal alias nyeker, tidak berbaju alias busana, dan tidak berkhitan. Quran menyebutnya dengan kalimat kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti kami ciptakan kalian pertama kali. Berarti apa Pak? Ketika lahir dari rahim, sudahkah ada yang bersendal? Belum. Sudahkah ada yang berbaju? Belum. Sudahkah ada yang berkhitan? Belum. Jadi 3 istilah itu sesuai dengan Quran. Bahwa ketika kita bangun dari kematian persis seperti bayi dengan 3 kondisi tadi. Adapun yang berjalan itu tadi dari kebangkitan di tempat kubur sampai menuju mahsyar. Hadis ini melengkapi yang tadi sudah disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah penasaran, Pak. Kita lihat hadisnya ya. Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah SAW yaqul berkata, yukhsyarun nas, manusia dikumpulkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, khufatan, uratan, gurlan. 3 tadi ya. Adapun yang musatan itu hadis yang di atas. Lantas kultu, aku bertanya kepada Rasul mengenai gambaran 3 keadaan tadi. Ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Mungkin gak ya Rasulullah? Perempuan, laki-laki semuanya bisa saling memperhatikan satu sama lain? Ini kan pertanyaan manusiawi, Pak. Karena ketika kita di dunia hari ini berkemungkinan untuk tertarik. Tapi Rasulullah SAW menjawabnya, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'din. Gak ada urusan yang lebih penting daripada itu, Pak Aisyah. Tong bororaah gitu ya. Jangankan tertarik untuk saling melihat, memikirkan nasibnya saja sangat pelik. Jadi tidak tertarik untuk saling memperhatikan karena ketakutan mengalahkan ketertarikan. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, lantas siapa orang pertama? Ini kira-kira baik. Matahari ya, di sini matahari tadi sudah disebutkan, didekatkan, disinilah kita berkumpul. Lantas siapa orang yang pertama kali mendapatkan busana? Kita lihat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, qama fina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami sambil khotiban bimau'izah, sambil beliau menyampaikan ceramahnya, nasihatnya dengan sangat sahdu. Faqal, beliau berkata, ya ayuhan nas, hei manusia, innakum tuhsyaruna ilallah. Sama dengan yang tadi Pak ya. Kalian dikumpulkan di hadapan Allah, kufatan, uratan, gurlan. Lalu beliau mengutip surat Al-Anbiya 104. Kama bada'na awwala khalqin, gitu Pak. Kami ciptakan kalian seperti kami ciptakan kalian pertama kali. Nu'iduhu, kami kembalikan kalian. Apa itu dikembalikan? Bentuknya sama tadi Pak. Ketika kita lahir tidak berkhitan, tidak bersandal, telanjang. Ketika bangun lagi dari kematian pun sama. Nu'iduhu. Apa kata Allah? Wa'dan alaina. Janji kami itu benar. Inna kunna fa'ilin,
sungguh kami pasti bisa memenuhi janji itu. Kalimat yang terakhir ini para bapak hadirin, kalau kita yakin dengan kata-kata wa'dan alaina, atau di ayat lain inna wa'dallahi haqqun, niscaya insya Allah kita tidak akan ada yang putus asa, karena sangat yakin dengan janji Allah. Juga tidak akan ada orang yang durhaka, karena ancaman Allah pun pasti terwujud. Nah, para bapak hadirin, dalam situasi seperti itu, ketika kita dikumpulkan, maka Quran menyebut hari itu dengan banyak nama. Salah satunya Yaumal Fasli wa Yaumat Taghabun, hari keputusan dan hari penyesalan. Pada saat seluruh manusia sudah merasakan sendiri bagaimana situasi yang sangat menakutkan, di situ memori mereka ingat ke masa lalu amaliyahnya di dunia, maka muncul kata-kata yang menggambarkan penyesalan. Entah kalimat ya laitani qaddamtu li hayati, bisa duh celaka, kenapa saya tidak menyiapkan amalan untuk hidupku hari ini, setelah melihat kondisi yang tadi, merasakan betapa mengerikannya hari kiamat waktu itu. Nah, kita lanjutkan. Ala, kata Rasulullah, ingat, wa inna awwalal khalaik yuksa, sungguh orang pertama yang yuksa, bukan moksa Pak, yuksa. Kalau moksa beda lagi ya. Yuksa, diberi baju yaumal qiyamah, pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang pertama yang diberi pakaian oleh Allah pada saat orang lain telanjang adalah Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini para bapak, ini ada sisi masalah bid'ah yang di bawah nih, hati-hati nih ya. Ala, ingat, wa inna sayuja'u birijalin min ummati, umatku, kata beliau, ingin mendapatkan hal yang sama, datang gitu ya. Datanglah umatku. Terus fayukhadhu bihim dzatas shimal, ketika dia datang berjalan, dari sebelah kiri ada yang menyambarnya sehingga terperangkap dan dijebloskan ke neraka. Lantas Rasul ingin membela umat beliau yang tadi. Ya Rabbi ashabi, ya Allah, mereka itu sahabatku, tolonglah. Apa jawaban Allah, Pak? Ini barangkali permohonan yang ditolak oleh Allah. Sebagaimana dulu di dalam kehidupan dunia ada pula beberapa doa Rasul yang tidak diterima. Tidak semua doa Rasul diterima, meskipun banyak juga yang diterima ya. Kenapa? Ada sebab tertentu biasanya. Lihat kata-kata di sini. Ketika beliau membela umatnya, ya Rabbi ashabi, ya Allah, mereka itu sahabatku. Kenapa disambar lalu dijebloskan? Apa jawaban Allah? Yuqalu, Allah berfirman kepada beliau, innaka la tadri, kamu nggak tahu Muhammad. Nggak tahu siapa? Yang tadi kan Pak? Tidak tahu. Beliau mengakui bahwa itu sahabat, tapi dikatakan kamu tidak tahu siapa dia. Dia itu adalah orang yang ma'ahdasu. Dia itu orang-orang yang dulunya banyak melakukan sesuatu yang baru, alias bid'ah. Ba'daka, setelah kamu tidak tahu. Wajar tuh Pak? Wajar. Umatnya melakukan banyak perbuatan bid'ah yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Tapi di sini beliau ingin membela, ditolak oleh Allah. Nah, gitu kira-kira. Saya yakin menggambarkan cinta kasih beliau kan kepada umat. Ya Rabbi ashabi, beliau itu umatku, ya Allah, mereka umatku. Tapi Allah bilang, la innaka la tadri, kamu nggak tahu siapa dia. Ma'ahdasu ba'dak, mereka itu orang-orang yang memberlakukan hal-hal baru, alias bid'ah yang kamu tidak tahu. Nah, di sini ya. Karena mendapatkan
teguran semacam itu, akhirnya Rasulullah SAW langsung berkata, kama qala al-abdus sholih, seperti ucapan orang yang solih, maksudnya ucapan Nabi Isa, yaitu wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, saya hanya bersama mereka, menjadi saksi atas mereka selama saya hidup. Berarti di luar itu, mohon maaf, saya angkat tangan. Kenapa? Ya karena beliau tidak tahu. Kan ketika beliau sudah meninggal otomatis tidak tahu bagaimana perilaku umat hari ini, kan Pak? Jadi beliau menjadi saksi hanya untuk orang-orang yang ketika beliau masih hidup. Itu gambarannya ya. Jamaah rahimakumullah, kembali ke persoalan naungan tadi. Nah, siapakah orang-orang yang pasti mendapatkan naungan, sangat membutuhkan naungan? Kita bahas ya. Kita ambil dulu yang paling awal nih. Meskipun ditempatkan di ujung, karena ini temanya tadi terkait dengan az-zilu. Siapa dia? Kholian. Lihat, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Bahwa 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah atau yang Allah naungi fi zillihi, dalam naungannya, yauma la zill, ketika tidak, pada hari ketika tidak ada naungan, illa zilluhu, kecuali naungan Allah. 7 golongan. Saya ambil yang pertama dulu, yang paling bawah. Rajulun, seseorang. Di sini pengertiannya bisa perempuan, Pak. Bukan berarti kalimat rajulun didominasi laki-laki, enggak. Seseorang. Sekali lagi, bisa ar-rijal, bisa an-nisa. Zakarallah, mengingat Allah, menyebut Allah, kholian, sendirian. Fafadat aina, lalu bercucuran air mata. Saya coba kutip penafsiran Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengartikan rajulun zakarallah kholian fafadat aina adalah kadzalika imro'ah, rajulun kadzalika imro'ah. Jadi laki-laki, begitu pula perempuan, yakni kana fi makani wahda, dia berada dalam satu tempat sendirian, la ahadun ma'ah, tak seorang pun bersamanya. Jadi diam, bermunajat, hening, Pak. Tapi pertanyaannya, apakah pengertian kholian harus selalu malam? Kalau merujuk pada hadis tadi, tidak ada keterangan waktu, filail gitu. Sehingga ada yang mengartikannya boleh, bisa jadi malam, bisa jadi siang. Kecuali kalau ada kalimat wa rajulun zakarallaha kholian fil laili, baru mungkin ya. Tapi karena tidak ada keterangan waktu fil lail, maka boleh jadi mungkin sekarang pada asar, orang lain sudah pergi, beliau seseorang masih duduk di masjid, tilawah Quran, beres tilawah, merenung, diam, mohon ampun kepada Allah, terus menangis, mungkin itu. Tidak harus malam, tapi memang kebanyakan mufassirin mengartikan kholian itu fil lail. Lihat kalimat berikutnya, ketika beliau mengatakan bahwa khusyu'an minallah subhanahu wa ta'ala, lantas dikatakannya bainahu wa bainallah yakumul lail. Jadi di sini mengartikannya bainahu wa bainallah, dia berhadapan langsung dengan Allah, yakumul lail, berdiri pada waktu malam. Ini secara umum pengertiannya ya, bahwa kholian menunjuk pada malam, meskipun keterangan tentang waktunya tidak ada. Karena itu bisa jadi kesendirian itu terjadi di luar waktu malam. Saya katakan tadi, mungkin boleh jadi siang, entah pada zuhur, entah pada asar ya. Para bapak rahimakumullah, katakanlah ini malam. Saya ambil beberapa ayat yang menunjukkan orang-orang untuk zakarallah kholian
mengingat Allah dalam kesendirian. Satu, Al-Furqan. Ada kalimat yabituna li rabbihim, dan orang-orang yang bermalam untuk Allah. Li rabbihim, Pak. Bermalam untuk Allah. Artinya egoisme orang ini dikikis untuk bermalamnya bukan untuk dirinya semata, tapi juga mencoba memenuhi hak Allah lewat sujadan wa qiyaman. Jadi semalam itu tidak full untuk dirinya, tapi ada li rabbihim. Nih, mari kita belajar ini. Memang tidak mudah ya, tapi harus dibangun komitmen bagaimana sebagian dari malam itu ada hak untuk Allah. Yabitun tadi. Itulah kholian. Yang kedua, surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah menyebutnya dengan kharru sujadan. Sama ya. Hakikatnya sama Pak ya. Kemudian yang ada lagi ungkapan di ayat 16-nya nih. Kalau tadi yabitun bermalam untuk Allah, di ayat 16 surat As-Sajdah menyebutnya dengan kalimat tatajafa junubuhum. Lambung mereka anil madoji'i, jauh dari tempat tidur. Berarti bermalam, berdiri di waktu malam untuk sujadan wa qiyaman. Jadi yang pertama menyebut bermalam, yang kedua menyebut lambungnya jauh dari pembaringan. Nah, yang ketiga Al-Muzammil menyebutnya dengan kum, berdiri. Jadi kesimpulannya tiga berarti Pak. Sholat memenuhi hak Allah pada waktu malam. Untuk kholian sendirian tadi, satu bisa dengan kalimat yabitun, bermalam untuk Allah, tidak seluruhnya untuk diri. Yang kedua, lambungnya jauh dari ranjang atau tempat tidur, berarti memenuhi hak Allah. Yang ketiga, berdiri dalam pengertian yaqumul lail, menyembah Allah tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah konteksnya. Maka ketika kita ingin mendapatkan azillah tadi ya, naungan Allah pada hari yang sangat panas, barangkali sama-sama konsisten, istiqomah untuk melakukan apa yang disebut qiyamul lail. Mungkin di bulan Ramadan tarawih namanya ya. Sejauh yang saya ketahui, Al-Albani, Abdul Aziz bin Baz menyebut tarawih afdolnya itu bil jamaah, kalau kata beliau. Demikian, barakallahu li wa lakum. Mangga, barangkali ada yang kita diskusikan. Terima kasih Ustaz. Waktu masih banyak. Mungkin pertanyaan saya satu aja dulu. Tadi pada awal pembicaraan di masyarakat tadi digambarkan ada orang-orang yang berkokok dan kemudian menolak begitu nolong. Tapi ternyata dapat penjelasan orang-orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasul sebagai demikian. Artinya bid'ah. Zaman sekarang ini kadang-kadang kita sering membedakan antara bid'ah dengan ijtihad. Orang-orang ini kan ijtihad. Ini gimana kita bisa membedakan? Bahkan ada orang-orang dari setelah itu dulu dengan mudahnya mengatakan kan ijtihad yang paling baik kalau demikian. Apa kalau memang demikian itu dibenarkan? Apakah memang ada syarat-syarat misalnya orang belajar tertentu yang bisa katakan modifikasi daripada ibadah? Baik. Memang dalam kajian mengenai Quran maupun hadis ada dua pandangan. Pertama, istilahnya Pak ya, ada yang bersifat tekstualis, ada yang bersifat kontekstualis. Yang perlu dan patut kita perhatikan agar tidak terjebak pada hal-hal yang disebut ma'ahdasu tadi ya, yang terperosok kepada sesuatu yang baru, adalah ketika terkait dengan penafsiran seseorang. Kalau penafsirannya terlalu jauh, bahkan lebih cenderung pada penyimpangan tertentu, katakanlah Qur'annya juga kurang, atau dalam rangka sebut saja tanda kutip ya, ini kan demi
menyesuaikan dengan kearifan lokal. Bagi saya akan sangat berbahaya ketika penafsiran itu dipaksakan untuk disesuaikan dengan konteks masyarakat demi kearifan lokal. Ya, itu nanti khawatirnya masuk ke ma'ahdatsu tadi. Jadi kalau memang zahirnya hadis begitu, ya sudah kita coba ikuti, kecuali ketika ada hadis lain yang mungkin katakanlah berlawanan. Nah, disinilah mungkin ada proses istimbar. Apakah dua-duanya ada? Kalau dua-duanya kuat, berarti boleh diamalkan dua-duanya. Kalau tidak ada sama sekali, itu yang disebut ma'ahdatsu. Karena itu di sini semangat kita mencari, tapi juga semangat kita untuk terbuka pada saat katakanlah apakah dalil yang ini secara hukum memang sudah dianulir atau belum misalnya. Kalau misalnya sudah, ya sudah, kita ikhlas kembali ke yang lain atau mengikuti yang secara validasi kuat gitu. Jadi ada kemauan kita menemukan, mencari, tapi juga ada keikhlasan menerima. Bagi kalangan kita awam, mungkin bisa juga lewat mengikuti tanpa mengabaikan kritisnya gitu, Pak. Sebab ijtihad pun bisa jadi akan berdampak besar ketika terlalu jauh menyimpang dari rel yang sesungguhnya. Kenapa? Rasul kan mengancam lagi, Pak. Kalau berpendapat menurut nafsunya atas namaku kan finnar, Pak. Jadi bagi saya kalimat semacam ini memberi rambu-rambu juga supaya jangan sembarangan. Ini ijtihad loh. Ijtihad yang mana dulu? Sebab khawatir tadi finnar, siap-siap kan gitu, Pak. Bukan berarti tidak boleh ijtihadnya, tapi ketika ijtihadnya tidak menggunakan metode yang pas, nanti munculnya siap-siap finnar. Harusnya takut gitu, Pak. Begitu barangkali gambarannya. Mengapa? Ini di dalam hadisnya kan ada orang di luar ini ada di luar dari satu sampai itu kan pakai wawunya wawu mantap. Jadi kalau Ustaz menekankan yaitu khodian, jadi dalam keadaan khodian. Nah, jadi apakah ini harus diresponnya apa? Di sini Pak Ustaz menekankan generasi dengan khodian. Padahal di wawunya wawu mantap. Iya. Jadi Imam Nabiul Mushaful Qasim Warul semuanya saya itu wawu semua. Ini wawu ada. Baik. Pengertiannya gini, Pak. Orang yang 7 tadi tidak berarti seseorang memiliki 7 karakter. Boleh jadi beda-beda. Buktinya apa? Ada anak muda. Gitu ya. Apakah berarti orang tua nggak masuk? Boleh jadi orang tuanya mungkin imamun adil, atau orang tuanya yang terakhir tadi, yang zakarallah kholian. Boleh jadi juga. Jadi itu menggambarkan waknya bukanlah sesuatu yang harus bareng, tetapi urutan, tertiban. Bukan berarti menegaskan bahwa satu orang harus punya 7 karakter. Kalau tidak termasuk. Aduh berat, Pak. Kita memilih mana yang kira-kira mampu kita lakukan. Mungkin kholian yang kita ambil untuk hari ini dengan maksud menekankan bahwa mumpung Ramadan, mari kita belajar beberapa waktu kholian. Misalnya iktikaf kan? Itu kan kholian sebetulnya, Pak. Iktikaf itu adalah upaya kita untuk melakukan kholian atau ikhtilat beberapa waktu khusus sesuai dengan Allah, tilawah, zikir atau yang lain gitu. Begitu barangkali gambarannya. Baiklah, banyak mungkin mana Pak? Baik, di surat Toha kalau nggak salah, ya, atau tentang bahasa tidak ada di Quran, Pak, adanya di hadis.
Tapi di dalam beberapa surat dikatakan pada saat kita berjalan tadi tidak satupun ada yang mampu bicara kecuali sekedar berbisik dalam dirinya. Sebab memiliki rasa takut yang lebih kuat membuatnya fokus pada dirinya dan sulit mengekspresikan ketakutannya. Kalaupun ditanya apa bahasa yang dipakai, kalau kita melihat hadisnya bahasa Arab. Di surga pun sama bahasa Arab. Prosesnya hanya pengertiannya adalah bahwa kembali lagi kepada poin pertama, bahasa yang dipakai memang itu Arab, tidak ada bahasa yang lain. Tetapi pada saat kita proses penghisaban tadi, tidak ada ekspresi yang menggambarkan dia berkomunikasi dengan seseorang karena kalah oleh rasa takutnya yang luar biasa. Sama seperti kita mungkin ya, pada saat kita sedang tercekam oleh satu kasus tertentu, ketegangannya luar biasa, lalu lewat berjalan, tiba-tiba ada orang lewat, apakah kita bisa menyapa juga bersangkutan? Kadang-kadang fokus pada diri kita. Seperti itu gambarannya. Jadi kondisi itu mengalahkan seluruhnya. Tidak ada yang bisa mengekspresikan apapun selain takut yang luar biasa. Begitu barangkali gambarannya.